We will develop a new e-game because football simulation game is called FIFA. For hundreds of millions. 确实是我不知道。首先欢迎大家来到这里。明天这场激动人心的比赛，我们也非常的激动。毕竟这是一场非常重要的比赛，这场比赛的 1.5 day when I was there, so I was like, yeah, sometimes you just go through the conditions and you just play the best to your ability and so I did that. Resmi. Ranking FIFA Timnas Indonesia melesat ke peringkat 123 dunia, Malaysia ketar-ketir. Cina takut lawan Indonesia dan akan naturalisasi striker dari benua Afrika jelang lawan Timnas Indonesia. Kesan Martin Paes kini dilatih Patrick Kluivert di Timnas Indonesia. Ranking FIFA resmi Timnas Indonesia melesat ke peringkat 123 dunia. Hal ini diketahui dari rilis terbaru FIFA. Kenaikan peringkat Timnas Indonesia tak terlepas dari kesuksesan mengalahkan Bahrain dalam laga teranyar Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga itu rampung dengan skor 1-0. Ya, FIFA resmi merilis ranking dunia terbaru pada Kamis, 3 April 2025, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dalam daftar teranyar, Timnas Indonesia naik 4 peringkat di ranking FIFA. Kini, Timnas Indonesia menduduki posisi ke-123 dunia. Total, Timnas Indonesia meraih 1.142,92 poin. Perolehan poin skuad Garuda bertambah 9,51 poin usai melakoni 2 laga dalam jeda internasional Maret 2025. Diketahui, pada jeda internasional Maret 2025, Timnas Indonesia melakoni 2 laga lanjutan di Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasukan Patrick Kluivert tandang ke markas Australia dan menjamu Bahrain. Hasilnya, Timnas Indonesia kalah telak saat melawan Australia dengan skor 1-5. Sementara saat menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada 25 Maret 2025 malam WIB, Timnas Indonesia menang tipis 1-0 berkat gol Ula Romeni. Dengan naik ke urutan 123, ini jadi posisi terbaik yang ditempati Timnas Indonesia dalam sekira 15-16 tahun terakhir. Sebelumnya, prestasi terbaik Timnas Indonesia dalam 15-16 tahun terakhir adalah menempati peringkat 120 dunia. Pencapaian itu diukir pada Desember 2009. Timnas Indonesia pun berpotensi terus mendongkrak posisi di ranking FIFA. Pada Juni 2025, skuad Garuda akan kembali berlaga. JITZES CS akan melawan Cina dan Jepang di 2 laga terakhir Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan mendapat tambahan 15,1 poin jika menang atas Cina dan 21,91 angka andai menumbangkan Jepang. Dengan tambahan poin itu, Timnas Indonesia bahkan berpotensi melesat ke peringkat 113 dunia. Menarik menantikan kiprah skuad Garuda. Cina takut lawan Indonesia dan akan naturalisasi striker dari benua Afrika jelang lawan Timnas Indonesia. Duel tersebut bakal digelar pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Bukan hanya Timnas Indonesia saja yang berlomba mendapatkan bakat terbaik dari jalur naturalisasi, Cina pun melancarkan strategi serupa untuk meningkatkan kekuatan tim nasionalnya. Tim asuhan Branko Ivankovic saat ini berada dalam situasi kritis. 2 kemenangan di 2 laga terakhir di bulan Juni 2025 dapat menyelamatkan mimpi Cina untuk tampil di Piala Dunia 2026. Sejauh ini, Cina juga sudah melakukan naturalisasi seorang penyerang kelahiran Brasil, Serginho. Serginho sudah masuk skuad Cina menghadapi Arab Saudi dan Australia pada 20 dan 25 Maret 2025. Serginho tampil saat Cina kalah 0-2 lawan Australia pada 25 Maret 2025. Sebelumnya, Cina juga sudah diperkuat oleh pemain kelahiran Inggris, Thies Browning atau Jiang Guangtai. Kini, ada nama penyerang kelahiran Kongo, Oscar Tatimaritu. Isu naturalisasi Oscar Tatimaritu sudah berlangsung sejak 2024. Penyerang 25 tahun tersebut memenuhi syarat membela Cina karena sudah menetap di negeri tirai bambu sejak 2018. Sepanjang karirnya, dirinya sudah mencetak 66 gol dan 27 assist dalam 160 penampilan.
Catatan tersebut membuat Oscar bisa jadi harapan baru bagi lini serang Cina yang masih serat. Oscar Tati langsung menggila saat debut di kasta tertinggi Liga Cina bersama Yunnan Yukun. Kala itu, dia mencetak 2 gol saat Yunnan Yukun menang 3-2 atas Shenzhen Peng City pada pekan ketiga Liga Cina 2025. 28 Maret 2025, Oscar melakukan selebrasi panggilan telepon, menunjuk nama, dan nomor punggungnya, dan menstempel sesuatu. Selebrasinya menyimbolkan tengah menunggu proses naturalisasinya sebagai warga negara Cina tuntas. Dikutip dari 163, Oscar masih berharap proses tersebut tuntas dan bisa segera membela timnas Cina. Oscar telah mengakui kepada teman-temannya bahwa proses naturalisasinya masih berlangsung dan belum gagal, meskipun ada berbagai rumor di luar yang mengatakan sebaliknya, tulis 163. Dia berharap publik tidak berspekulasi terlalu berlebihan. Saat ini, Oscar menunjukkan performa luar biasa di Liga Cina dan sangat bersemangat untuk membela Cina. Ia menegaskan bahwa proses naturalisasinya belum gagal dan masih berjalan dengan stabil, ulasnya. Pelatih Yunnan Yukun, Jorn Andersen pun angkat bicara soal kans naturalisasi sang pemain. Oscar Tati dianggap jadi sosok lebih baik dibanding seluruh penyerang Cina saat ini. Dia lebih baik dari semua penyerang tengah Cina, mengapa dia tidak bisa mendapatkan paspor? Tutur Andersen dilansir bolasport.com dari Sohu. Kesan Martin Paes kini dilatih Patrick Kluivert di Timnas Indonesia. Martin Paes ungkap kesannya kini dilatih Patrick Kluivert di Timnas Indonesia. Kiper utama skuad Garuda itu mengaku tak banyak yang diubah Patrick Kluivert di Timnas Indonesia. Diketahui, PSSI memutuskan untuk memecat Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia. Sebagai gantinya, Patrick Kluivert ditunjuk sebagai juru taktik skuad Garuda di masa perjuangan menembus Piala Dunia 2026. Banyak yang menyayangkan keputusan PSSI pecat Shin Tae-yong. Pasalnya, tim sudah terbentuk dengan skema yang dibangun oleh Shin Tae-yong. Kekalahan telah 1-5 yang didapat Timnas Indonesia saat melawan Australia pun makin memperkuat pandangan sejumlah pihak yang menyebut apa yang dilakukan oleh PSSI salah. Alhasil, banyak kritikan tajam yang datang. Namun, keraguan pendukung Timnas Indonesia terhapus ketika menang 1-0 atas Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada 25 Maret 2025. Kendati begitu, Kluivert masih memiliki tugas berat pada 2 laga tersisa untuk memastikan Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Martin Paes pun mengungkapkan bahwa tidak ada perubahan besar dalam kepelatihan. Ia mengatakan Patrick Kluivert hanya mengubah beberapa hal yang dirasa bisa membuat tim lebih berkembang. Dia, Kluivert, memberi kami banyak tanggung jawab dalam cara kami ingin melakukan sesuatu dan dia hanya memperbaiki beberapa hal kecil yang dia rasa bisa kami lakukan lebih baik, ujar Martin Paes dalam podcast di kanal YouTube FC Dallas, dikutip Kamis, 3 April 2025. Jadi, ya itu adalah pengalaman yang keren dan juga itu baru saja awal dari era baru seperti untuk ini. Lanjutnya, Timnas Indonesia harus menghadapi Cina di SUGBK pada 5 Juni 2025. Kemenangan pada laga ini harus didapatkan agar peluang lolos ke Piala Dunia 2026 secara langsung a. Kelvin Verdong ungkap perasaan bangganya tiap kali bela Timnas Indonesia di SUGBK. Kelvin Verdong mengungkap perasaan bangganya setiap kali membela Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Ia mengaku cukup sulit untuk berkata-kata. Verdong telah selesai menjalani tugas negara membela Timnas Indonesia dalam lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret 2025. Ia mendapat kepercayaan tampil saat tandang melawan Timnas Australia dan menjamu Timnas Bahrain di SUGBK. Manisnya, Timnas Indonesia berhasil meraup poin penuh karena mengalahkan Bahrain dengan skor 1-0. Kemenangan yang sangat penting karena skuad Garuda tetap membuka asa melangkah ke Piala Dunia 2026. Verdong pun mengakui betapa spesialnya bermain di hadapan puluhan ribu penonton yang memadati SUGBK. Pemain NEC Nijmegen itu kesulitan untuk menggambarkan perasaannya ketika bermain di sana. Ya, ini sangat spesial. Kami bermain dengan tujuan yang jelas, dan kami masih berada dalam persaingan, kata Verdong, dikutip dari kanal YouTube Voetbal Premier, Jumat, 4 April 2025, para fans di sana, saya bahkan tidak bisa menjelaskan betapa luar biasanya atmosfernya, sambung pemain berusia 27 tahun itu. Lebih lanjut, Verdong menggambarkan betapa antusiasnya para pendukung tiap kali skuad Garuda tanding di SUGBK. Contohnya, stadion selalu hampir full meski kick-off masih berlangsung lama. Ia berkesimpulan atmosfer di stadion tersebut benar-benar gila. Anda harus merasakannya sendiri, bagaimana rasanya ketika kami memasuki stadion, kata Verdong. Misalnya, ketika kami melakukan pemeriksaan lapangan sebelum pertandingan,
Stadion sudah terisi setengah kapasitas, imbuh pemain berdarah Aceh itu. Saya rasa stadion bisa menampung 70.000 orang, dan suasananya benar-benar gila di sana, pungkasnya. Tom Haye perkenalkan makanan Indonesia, skuad Almere City bahagia. Tom Haye membawa salah satu makanan khas Indonesia untuk para pemain klub asal Belanda tersebut. Pemain berusia 30 tahun itu ternyata membawa lemper, salah satu makanan khas asal Indonesia. Perlu diketahui, lemper adalah makanan khas Jawa yang berasal dari Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Adapun Tom Haye merupakan pemain Belanda keturunan Indonesia. Kakek dan nenek Tom Haye berasal dari Indonesia. Kakeknya lahir di Solo, Jawa Tengah, dan neneknya lahir di Sulawesi Utara. Tentu saja Tom Haye sudah diperkenalkan lemper oleh kakek dan neneknya itu. Tom Haye membawa lemper untuk dibagikan kepada para pemain Almere City pada Selasa, 1 April 2025. Almere City meminta kepada para pemain untuk membawa makanan khas negaranya. Selain lemper, ada beberapa makanan khas negara lain yang tersedia. Makanan itu adalah Vijos, Tanjung Verde, ikan haring, Belanda, dan kabeli, Afghanistan. Para pemain Almere City sangat lahap menyantap menu makanan dari beberapa negara. Termasuk mencoba menikmati lemper isi ayam yang dibawa oleh Tom Haye. Almere City mengadakan momen ini 1 tahun sekali, tujuannya untuk mengenal satu sama lain makanan khas dari asal negaranya si pemain. Pada hari Selasa kemarin, tim mengadakan makan siang multikultural tahunan. Setiap pemain membawa hidangan dari negara asal mereka. Dari lemper ayam, Vijos, ikan haring, dan kabeli. Ini cara yang bagus untuk kami merayakan banyaknya kebersamaan di dalam tim, tulis akun X Almere City. Tom Haye baru saja kembali ke Almere City setelah memperkuat timnas Indonesia pada laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tom Haye dan kawan-kawan kalah 1-5 dari Australia pada laga ke-7 di Sydney Football Stadium, Sydney, Kamis, 20 Maret 2025. Selanjutnya, Tom Haye dan teman-temannya menang 1-0 atas Bahrain pada laga ke-8 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 25 Maret 2025, Tom Haye akan kembali lagi ke Indonesia pada Juni 2025 melawan Cina dan Jepang. Big Match Divisi Championship, Ula Marcelino bisa hantam harapan promosi Sheffield United. Ula Romeni dan Marcelino Ferdinand akan terlibat dalam pertandingan besar kasta kedua Liga Inggris. Dua penggawa timnas Indonesia itu saat ini sedang berjuang bersama Oxford United di papan bawah Divisi Championship. Oxford bakal menjamu Sheffield United pada pekan ke-40 Divisi Championship 2024-25, Sabtu, 5 April 2025. Sheffield United merupakan klub yang musim lalu terdegradasi dari Premier League. Musim ini di kasta kedua, tim asuhan Chris Wilder sedang bersaing di jalur promosi, menginjak pekan ke-39. Sheffield mengumpulkan 83 poin, berjarak 2 poin dari Leeds United dan Burnley. Divisi Championship hanya akan mengirim 2 tim teratas untuk promosi otomatis, sedangkan peringkat 3 hingga 6 akan melakoni playoff. Pada saat bersamaan, Leeds United akan melawan Luton Town dan Burnley akan bersua Coventry City. Artinya, Sheffield pantang terpeleset agar terhindar dari jebakan playoff. Oxford United bisa mengganjal langkah Sheffield apabila menang di Kasam Stadium besok malam. Pelatih Gary Rowett menekankan anak asuhnya harus bekerja lebih keras dari biasanya untuk bisa menaklukkan pemuncak klasemen. Para pemain tahun ketika Anda menghadapi tim semacam ini, Anda harus bekerja lebih banyak ketimbang sebelumnya, ujar Rowett di Oxford Mail. Anda bisa saja memberikan lebih tetapi tetap dihukum karena tim semacam itu punya kualitas. Gary Rowett diprediksi kembali memainkan Ula Romeni sebagai starter. Pekan lalu, penyerang kelahiran Belanda itu hanya bermain sebagai pengganti saat melawan Middlesbrough karena baru pulang dari tugas negara. Romeni mencetak 2 gol dalam 2 pertandingan bersama timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada saat bersamaan, Anda bisa mengalami 3 atau 4 laga dalam semusim ketika tim top tidak menampilkan performa mencukupi, ujar Rowett, dan itu sesuatu yang harus Anda manfaatkan, urainya. Adapun Marcelino tak juga muncul dalam skuad pertandingan Divisi Championship pada era Rowett. Marcelino membuktikan diri bisa mengirim assist pada Romeni di level timnas. Kini ia menunggu Rowett untuk memberikan kesempatan di level klub. Tim nasional, timnas, Indonesia dan Malaysia kompak memamerkan jersey terbaru mereka pada Kamis 23 Januari 2025 kemarin. Menariknya, respons netizen di media sosial, baik dari masyarakat Malaysia dan Indonesia menilai kedua jersey itu berbeda jauh bak bumi dan langit.
Sebagai informasi, Malaysia sebelumnya menggunakan aparel Nike dalam beberapa tahun terakhir. Lalu mereka pun bekerja sama dengan aparel baru, yakni Puma. Sedangkan timnas Indonesia masih memakai aparel dalam negeri, yakni Erspo. Kedua negara pun memiliki cara tersendiri dalam memamerkan jersey terbaru mereka. Namun, respons kedua negara nyatanya kompak. Sama-sama memberikan respons positif untuk jersey terbaru timnas Indonesia dan memberikan komentar negatif terhadap baju baru timnas Malaysia. Jersey timnas Malaysia disebut mirip baju wasit Hamdani _Puma memang brand besar di dunia olahraga. Namun mereka tak memberikan jersey spesial untuk timnas Malaysia. Pasalnya jersey yang dominan berwarna kuning itu menggunakan jersey Teamwear Puma yang mirip dengan tim-tim lain di media sosial, khususnya di X, Twitter, mulai banyak yang mengejek jersey timnas Malaysia. Menariknya, ejekan itu berasal dari dua negara, yakni fans timnas Malaysia dan timnas Indonesia. Fans Malaysia juga tampaknya tak terima karena hanya mendapatkan model jersey Teamwear dan tak diberikan desain yang berbeda. Sementara fans Indonesia meledek karena merasa lucu dengan jersey rival abadi skuad Garuda tersebut. Setelah mendapatkan banyak kritikan atas jersey pertama timnas Indonesia versi Erspo, aparel tanah air itu berbenah. Kali ini Erspo sudah memamerkan jersey kandang timnas Indonesia yang baru dengan masih didominasi merah dan diberikan sedikit detail garis di tengah. Lalu celana jersey berwarna putih pun terlihat padu dengan merah di bajunya. Belum lagi lambang Garuda di dada menambah kesan mewah. Tak ayal, beberapa saat pengumuman itu, Erspo banjir pujian dari netizen Indonesia. Lucunya, pihak fans Malaysia juga ikut memuji. Malahan kebanyakan fans timnas Malaysia makin geram lantaran jika dibandingkan dengan jersey anyar timnas Indonesia. Meski brand lokal, Erspo mampu memperlihatkan desain kelas top hingga membuat jersey Malaysia jadi biasa-biasa saja. Indra Syafri bicara jujur soal pengalaman dan kematangan para pemain timnas Indonesia U20 usai takluk dari Yordania, mental mereka. Pelatih timnas Indonesia U20, Indra Syafri bicara jujur soal pengalaman dan kematangan para pemain timnas Indonesia U20 usai takluk dari Yordania. Garuda Nusantara menyerah dari The Chivalrous, julukan timnas Yordania U20 dengan skor tipis 0-1 dalam laga pembuka uji coba U20 Challenge Series 2025 jelang Piala Asia U20 2025 pada laga yang digelar di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Jumat, 24 Januari 2025, malam WIB itu. Yordania berhasil mengamankan kemenangan melalui gol cepat Ibrahim Sabra di menit ke-3, usai kandas di tangan Yordania. Indra Syafri menyinggung pengalaman dan jam terbang para pemain timnas Indonesia U20 yang rutin tampil bersama klub di liga profesional, khususnya Liga 1. Kualitasnya dijamin oleh klub, kalau mereka sering bermain di liga maka itu akan lebih baik jadi mereka sudah matang, kata Indra Syafri di Surabaya, dikutip dari Antara. Sebab demikian, dia berharap agar pemain-pemain yang sudah banyak menit bermain di klub bisa menularkan mental pertandingan yang baik bagi pemain yang lain. Secara mental mereka juga lebih baik, siap dan matang saat pertandingan jadi kami memang berharap juga sama para pemain-pemain itu, ungkap pelatih asal Sumatera Barat itu di kesempatan yang lain, pemain timnas Indonesia U20. Kadek Arel mengaku bermain reguler di Liga 1 bersama pemain senior memang mempengaruhi kualitas dirinya saat bermain. Kalau bermain bersama senior pastinya saya yang sering diingatkan tetapi kalau di timnas U20 ini saya yang akhirnya mengingatkan teman-teman, tutur pemain yang saat ini berseragam Bali United itu. Oleh karena itu, Kadek berharap bisa belajar terus dalam setiap pertandingan, baik di klub maupun saat di timnas kelompok umur atau senior. Tentunya itu akan sangat membantu proses belajar saya, banyak pelajaran yang dapat diambil, jika tanya. Selanjutnya, timnas Indonesia U20 dijadwalkan akan menghadapi Surya selagi Yordania melawan India pada Senin 27 Januari di tempat yang sama. Ada dua alasan yang membuat Tony Popovic mewaspadai timnas Indonesia. Pertama adalah kehadiran Patrick Kluivert. Sebagai informasi, Patrick Kluivert merupakan pelatih anyar timnas Indonesia. Pelatih asal Belanda itu resmi menggantikan posisi Shin Tae-yong pada 8 Januari 2025. Hal ini sejatinya sempat membuat Tony Popovic terkejut karena tak menyangka PSSI bakal mencari pelatih baru. Namun, pelatih berusia 51 tahun itu percaya Patrick Kluivert akan berusaha keras untuk memberikan hasil terbaik bagi timnas Indonesia, terlebih ini merupakan laga debutnya. Sebagai informasi, duel antara Australia versus timnas Indonesia bakal terlaksana pada 20 Maret 2025. Itu tidak mengubah apapun. Sulit bagi kami untuk memahami atau mengetahui alasan mengapa mereka mengganti pelatih kepala. Namun, secara internal, mereka telah membuat keputusan. Mereka mendatangkan nama yang sangat terkenal di dunia sepak bola,
Dan saya yakin dia ingin melanjutkan performa bagus mereka, dan mereka ingin memulainya dengan melawan kami, kata Tony, dilansir bolasport.com dari Socceroos. Alasan kedua adalah terkait hasil terakhir duel Timnas Indonesia versus Australia. Timnas Indonesia tampil mengejutkan dengan menahan Australia 0-0 pada leg pertama. Kala itu pertandingan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, 10 September 2025. Tony menilai hasil tersebut membuktikan bahwa Timnas Indonesia bukanlah tim yang boleh dipandang remeh. Mereka telah menunjukkannya dalam hasil pertandingan. Kami bermain imbang 0-0 dengan mereka di pertandingan pertama, ujarnya. Terlepas dari semuanya, Tony Popovic tetap menargetkan kemenangan. Mereka akan datang ke sini dengan harapan meraih hasil besar melawan Australia. Terserah kepada kami untuk benar-benar fokus pada diri sendiri dan memastikan bahwa kami dapat membangun landasan yang telah kami tetapkan sejauh ini. Kami akan menunjukkan rasa hormat yang pantas mereka dapatkan, tetapi tentu saja tidak akan memasuki pertandingan dengan rasa takut, ujarnya. Ketum PSSI Erick Thohir pamer soal penambahan pelatih baru di Indonesia, PD bakal cetak pemain berbakat. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pamer bahwa di tahun 2024 telah banyak penambahan pelatih baru di Indonesia. Seperti diketahui, PSSI di era kepemimpinan Erick Thohir ini memiliki banyak program. Salah satu program yang menjadi fokus PSSI yakni dengan mencetak banyak pelatih baru di Indonesia. Harapannya, dengan adanya pelatih berkualitas di grassroots bisa membuat sepak bola Indonesia lebih baik ke depannya. Untuk itu, setelah menjabat sebagai orang nomor 1 di PSSI, Erick Thohir menata berbagai program dan salah satunya soal pelatih. Dalam unggahan terbaru, Erick Thohir pamer bahwa ada peningkatan yang signifikan dari peserta pelatih yang mengikuti pelatihan. Ia mengunggah foto yang memperlihatkan bahwa pada tahun 2024 ini ada peningkatan. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu menunjukkan perkembangan dari tahun ke tahun. Ia memperlihatkan peningkatan peserta pelatih yang mengikuti lisensi DPSSI. Dari tahun 2019 sampai 2024, untuk tahun 2019, angka peserta menunjukkan ada 1.941 orang. Kemudian pada tahun 2020, mengalami penurunan karena hanya diikuti oleh 1391. Setelah itu ada peningkatan lagi pada tahun 2021 yakni dengan sebanyak 1.641 peserta. Sementara itu, pada tahun 2022 memang mengalami penurunan menjadi 1535, akan tetapi, pada tahun 2023, peserta yang mengikuti lisensi D ini tercatat sebanyak 1729, namun, peningkatan signifikan terlihat pada tahun 2024 lalu tak tanggung-tanggung. Tercatat ada 2.261 peserta yang mengikuti lisensi. Tentu saja ini menjadi hal bagus, karena akan semakin banyak pula pelatih yang bisa menjadi pelatih tim grassroots. Erick Thohir mengatakan bahwa tahun 2024 memang menjadi yang paling tertinggi dan terbanyak. Terdapat 2.261 orang yang mengikuti lisensi D ini. Dengan adanya peningkatan ini, Erick pun mengaku ingin terus meningkatkan kualitas pemain dan pastinya ini bisa dilakukan oleh para pelatih. Oleh karena itu, ia menilai bahwa adanya peningkatan ini bagus buat tim grassroots. Tahun 2024 menjadi tahun terbanyak peserta yang mengikuti lisensi DPSSI dengan total 2.261 peserta, ujar Erick Thohir sebagaimana dikutip bolasport.com dari Instagram pribadinya, Minggu, 26 Januari 2025. PSSI terus mendorong jumlah pelatih di Indonesia untuk bisa meningkatkan kualitas pemain khususnya di level grassroots. Ucapnya, lebih lanjut, Erick Thohir berharap dengan banyaknya pelatih lisensi D ini, diharapkan pula, para pelatih ini bisa mencetak banyak pemain di usia dini. Menurutnya, dengan banyaknya pelatih bagus, bakal terlahir juga para pemain berbakat dan hebat di seluruh Indonesia. Alex Pastor sudah bisa bayangkan jika Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Siap-siap pecah. Asisten pelatih Timnas Indonesia, Alex Pastor sudah membayangkan andai skuad Garuda lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. PSSI memberi tugas berat bagi Alex Pastor sebagai salah satu anggota tim pelatih yang baru di skuad Timnas Indonesia. PSSI menunjuk Patrick Kluivert pada awal Januari 2025 dan ditemani 3 asisten dari Belanda, yaitu Gerald van den Burg, Alex Pastor, dan Denny Lanzaat. Ketiganya dibebani dengan harapan bisa meloloskan Timnas Indonesia ke ajang Piala Dunia 2026. Untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026 melalui ronde ketiga, skuad Garuda harus finish sebagai 2 teratas. Saat ini, Timnas Indonesia berada di ranking ketiga grup C dengan catatan 6 poin, masih tertinggal 1 poin saja dari Australia di posisi kedua. Meski begitu, skuad Garuda tidak boleh lengah, mengingat selisih dengan tim-tim di bawahnya sangat tipis. Selain itu, Hom Haye dan kolega masih menyisakan 4 laga tersisa untuk lolos. Dengan tugas seberat itu, Alex Pastor mengaku sudah tertantang dengan tugas baru di skuad Timnas Indonesia.
Meloloskan skuad Garuda ke putaran final Piala Dunia 2026 bakal jadi pencapaian tersendiri. Dirinya membayangkan bahwa satu negara bakal melakukan perayaan besar jika Merah Putih bisa melenggang ke turnamen terakbar di dunia sepak bola tersebut. Itu adalah tantangan sesungguhnya, ujar Alex Pastor dalam acara talk show di Ziggo Sport. Maksud saya, ini sudah seperti kue dengan krim dan cherry di atasnya. Dan ini sesuatu yang ekstra. Jika kamu lolos ke Piala Dunia dalam 4 pertandingan itu, maka suasananya akan benar-benar pecah, jelas Pastor. Alex Pastor memang belum pernah ke Indonesia, tetapi dirinya menganggap bahwa mereka adalah negara besar dengan kecintaan besar pada sepak bola. Baiklah, jika kita berbicara soal sejarah masyarakat Indonesia, mungkin saya baru saja menyelesaikan bacaan soal Indonesia, ujar Pastor. Saya membeli sebuah buku besar tentang negara yang berisi 16.000 pulau dan 277 juta penduduk. Jadi, Anda sebenarnya benar-benar tidak tahu apa yang diharapkan. Dan mereka adalah negara gila bola. Pastinya akan ada dukungan yang fenomenal di setiap pertandingan sepak bola. Ya, bisa membuatnya lolos ke Piala Dunia bakal tantangan serius. Terlebih lagi, bagi saya, ini sudah seperti puncaknya. Jika Anda lolos ke Piala Dunia dalam 4 pertandingan tersebut, itu akan menjadi hal yang sangat besar, tutupnya. Kepastian ini diungkapkan oleh Yoo Jae-hoon setelah mengantar kepulangan Shin Tae-yong ke Korea Selatan. Seperti diketahui, Shin Tae-yong memutuskan meninggalkan Indonesia pada Minggu, 26 Januari 2024, setelah dipecat dari kursi kepelatihan oleh PSSI, pada Senin, 6 Januari 2025. Lalu, Shin Tae-yong baru memutuskan kembali ke Korea Selatan. Pelatih berusia 54 tahun tersebut meninggalkan Indonesia menggunakan penerbangan pesawat dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Minggu, 26 Januari 2025, pukul 21.50 waktu Indonesia Barat. Juru taktik asal negeri ginseng ini kembali bersama beberapa asisten pelatihnya, karena ada yang masih menetap di Indonesia. Yoo Jae-hoon diketahui masih menetap di Bali bersama keluarganya. Meski ia pun mengaku ada rencana untuk kembali ke Korea Selatan. Untuk itu, ia pun mengantar kepulangan Shin Tae-yong bersama para asistennya yakni Chai In-cheol, Coach Kim Bong-soo, Yeom Ki-hun, staf analisa, dan juga JJ atau Jang Seok-seo, serta Chang Iju-yong ini. Setelah mengantarkan kepulangan Shin Tae-yong dengan para asistennya, Yoo Jae-hoon pun tak luput dari incara awak media yang ingin berbicara lebih banyak soal Shin Tae-yong. Mantan pemain Persipura Jayapura itu mengaku bahwa sambutannya luar biasa untuk kepulangan Coach Shin Tae-yong ini. Pelatih berusia 41 tahun ini mendapatkan banyak pertanyaan soal Shin Tae-yong hingga oleh-oleh apa yang dibawanya untuk balik ke Korea Selatan. Yoo Jae-hoon mengatakan bahwa Shin Tae-yong mendapat oleh-oleh langsung dari Menpora Dito Aryo Tejo. Yoo mengatakan bahwa Shin Tae-yong sebelum menuju bandara, telah lebih dulu bertemu dengan Menpora Dito. Untuk itu, kemungkinan pertemuan ini terjadi sebelum pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Pasalnya, Shin dan para asistennya dikatakan berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, pukul 18.30 WIB dan tiba pukul 19.50 waktu Indonesia Barat. Tadi terakhir kita ketemu dengan Pak Menpora sebelum kita berangkat ke bandara, terus kita dapat oleh-oleh dari Pak Menpora itu kayak batik Indonesia, ujar Yoo Jae-hoon. Lebih lanjut, saat ditanya pesan dari Menpora saat bertemu Shin Tae-yong apa, pelatih yang akrab disapa Pace itu mengaku bahwa tak ada pesan khusus. Ia mengatakan bahwa Menpora Dito Aryo Tejo hanya mengucapkan terima kasih kepada mantan pelatih Seongnam Ilhwa Chunma tersebut. Menurutnya, Menpora berterima kasih untuk apa yang telah ditorehkan Shin Tae-yong selama 5 tahun menukangi skuad Garuda ini. Pace mengatakan bahwa memang ada pembicaraan, tetapi tak ada pesan khusus. Tadi mengucapkan terima kasih banyak kepada Coach Shin dan seluruh coaching staff dan kita ngobrol-ngobrol sedikit saja soalnya enggak ada waktu banyak di sana, kata Pace. Kevin Dix segera gabung Borussia Mönchengladbach. Dengan begitu, Kevin Dix bakal jadi pemain pertama Indonesia yang main di Bundesliga. Kabar Kevin Dix segera gabung Borussia Mönchengladbach disampaikan jurnalis kenamaan asal Jerman, Florian Plettenberg. Dia menyebut bahwa kesepakatan telah tercapai antara Kevin Dix dan pihak klub asal Jerman itu. Florian Plettenberg mengatakan bahwa Kevin Dix telah rampung melakukan tes medis untuk gabung Borussia Mönchengladbach. Pemain naturalisasi timnas Indonesia itu pun akan gabung ke Borussia Mönchengladbach pada musim panas 2025. Borussia Mönchengladbach pun dikabarkan memberi Kevin Dix kontrak berdurasi panjang. Dia akan bertahan di sana hingga 2030. Selesai. Kevin Dix akan bergabung dengan Borussia Mönchengladbach di musim panas, ditulis Florian Plettenberg di akun media sosialnya, dikutip Minggu, 26 Januari 2025. Tes medis selesai.
Kontrak ditandatangani hingga 2030. Pengumuman segera, lanjutnya. Meski kesepakatan dengan Borussia Mönchengladbach sudah terjalin, Kevin Dix akan menyelesaikan musim 2024 hingga 2025 di FC Copenhagen dulu. Dia akan pindah ke klub Jerman itu dengan status bebas transfer. Kontrak Kevin Dix di FC Copenhagen memang habis pada 30 Juni 2025. Dengan begitu, dia direkrut Borussia Mönchengladbach secara gratis. Bek tengah berusia 28 tahun itu akan menyelesaikan musim dengan FC Copenhagen dan kemudian pindah ke Borussia Mönchengladbach dengan status bebas transfer di musim panas. Dia adalah target utama mereka, tulis Florian Plettenberg. Kesepakatan yang cerdas dari Roland Virkus dan timnya. Dix diharapkan segera menjadi pemimpin utama di musim mendatang. Selanjutnya, kini, menarik menantikan kiprah Kevin Dix di Borussia Mönchengladbach. Apalagi, dia akan jadi pemain pertama Indonesia yang mentas di Bundesliga atau Liga Jerman.